Saya ingat waktu saya derek mengantarkan beliau ke bank, melihat tingkah saya disebut, "Wong kamu masih muda kok, siapa-siapa tahu." Nah, saya ya jawabnya ya bahasa Jawa. Dalamnya termasuk menawi wonten London domain Honyu Thomas, turun dulu. Yang ngendika gitu, ning saya tidak merasa dipisui. Itu sudah saya anggap seperti ayah saya. Ya kalau finance memang saya sering diberi. Dalam arti kata saya tidak minta, tidak nyuwun, tidak ngapusi. Kalau soal finance saya banyak dibantu. Itu dari segi finance. Kalau soal kerabat memang saya tidak, mbok saya diberi Kanjeng Pangeran, tidak mau begitu. Saya cukup KRT saja. Tapi yang memberi malah adiknya, yaitu Guritno. Dulu kalau ketemu di tempatnya kakaknya, namanya Gusti Prabu Wijaya. Sekarang untuk rumah makan Diamond itu kompak. Saya ya macam hebat lah. Ngatasi adiknya jadi raja. Gusti Noto ya saja tidak ada tanda apa-apa, ya wes menurut garisnya kowe cilik dhewe, kowe putra permaisuri mau jumeneng monggo. Wong nyatane tek-tek mesti malah sinunya goleki Gusti Noto. Yo kowe lunga ora? Angkar sowan Mas Noto lho. Aku ya nyun sewu lho. Maaf ya, kekerabatannya tuh memang betul-betul figur Gusti Noto. Figurnya tuh Jawa ini penuh. Sekalipun dia Holland Spreken oke. Di Belanda, kowe kok ya ngerti ndi-ndi. Yang sing mbok ngerti ini, kamu mesti tahu di sini karena urusan wanita. Lah di sini mau ke rumahnya kerajaan, wong saya tidak kenal. Ternyata Gusti itu kenal, sudah biasa. Bepergian ke istananya Londo, Belanda di sana, Kuningen di sana. Ya merasa kenal. Lah Gusti lenggahnya di mana? Aku bebas kok. Banyaknya detail, kok ndak beli perumah di Basnar, Bajiret itu ya. Ning tembungnya nek saya Bajiret, nek mereka wedani Basnar nek dikira kandel. Siapa yang membelikan saya maneman? Ternyata Gusti itu ya nyun sewu mempunyai putri garwa kono. Lah saya sendiri ya diwanihke, nek saya dirasani Holland Spreken ning aku ya meneng wae ya. Ngrasani apik mbok monggo, rasane elek ya monggo, wong saya itu bersama-sama. Tapi yang dulu mengikuti beliau itu siji saya ora ono. Yang saya ketahui sudah ayah saya sudah sudah langsung ketemu di rumah salah satu tante gitu ketemunya, terus ya mungkin ngobrol-ngobrol, kita belum ada itu langsung mungkin Pak Noto Puro itu monggo Kamas kalian dalam rumiyin mawon selama belum ada perumahan dari PDK. Memang saya ketahui Pak Noto memang hatinya itu longgar sekali kasarannya. Jadi terhadap sesama maupun saudara gitu. Saya ketahui itu longgar. Memang sebelum berangkat ke India memang jadi pengageng perintah keraton. Terus pamit sama Sinuwun karena waktu itu menteri PDK-nya itu temannya sekolah di Belanda, mau ke sana. Tadinya tahun 51 tapi Sinuwun belum boleh. Lain waktu saja Kamas. Setelah itu Sinuwun marengaken.
Nah setelah itu kan Pak Notopuro terus pindah di Solo kalau nggak salah di dalam Tamtaman. Saya pulang karena ayah saya meninggal dunia. Mungkin apabila ayah saya tidak meninggal dunia, mungkin saya sudah berkewarganegaraan Belanda. Karena pada waktu itu pemerintah Belanda mengeluarkan amnesti apabila ada orang pendatang yang telah berada di negeri Belanda selama lebih dari 2 tahun, tidak pernah berurusan dengan polisi atau tidak melakukan tindakan kriminal, maka akan diberikan amnesti tinggal di sana atau dapat permanen residen untuk di negeri Belanda. Nah, teman-teman saya pada waktu itu banyak yang saya panggil ke sana, saya undang untuk datang ke sana untuk bekerja. Tetapi berhubung ayah saya meninggal, jadi saya harus meninggalkan Belanda. Dan pada waktu itu ya sudah, harapan saya hilang karena sampai di Indonesia, ibu saya juga menyuruh saya untuk menikah. Jadi tidak boleh lagi ke sana, maka berakhir juga harapan saya di negeri Belanda. Dan semua ini berkat motivasi, semangat, dan dorongan dari Om Noto yang pada waktu itu sangat dekat dengan saya. Jadi itu kenangan yang tidak bisa akan saya lupakan. Mungkin ya, saya sampai saat ini pun masih sering teringat dengan Om Noto yang selalu semangat, selalu dia punya sifat bahwa dia banyak teman, banyak kawan, banyak menolong, walaupun dirinya sendiri pun juga perlu ditolong. Tapi di depan orang lain dia tidak menunjukkan itu. Tidak menunjukkan bahwa dia itu juga dalam sesuatu masalah. Dia selalu berbicara lantang, memberikan motivasi, memberikan masukan kepada mereka-mereka yang mungkin sangat masalahnya mungkin tidak seberat yang dialami om saya, tapi om saya selalu tersenyum, selalu tertawa. Memang dari semua juga kehidupan om saya tidak harus semulus yang orang melihat. Ada kalau orang yang sudah dekat dengan Om Noto, kami semua tahu bahwa dia berjuang, dia apapun dilakukan demi untuk keluarga, demi untuk menolong teman. Itulah keistimewaan dan kelebihan dari om saya menurut pandangan saya. Dan ini tidak pernah bisa saya lupakan untuk kenangan dengan Pak Notopuro. Jadi suatu kenangan yang sangat-sangat luar biasa bagi hidup saya. Karena beliau, walaupun saya jarang-jarang bicara, tapi kan beliau ini sangat perhatian dengan keluarga saya dan juga dengan lain-lain itu. Dan saya tahunya beliau juga punya keluarga sendiri, yang pertama di Jakarta, Bu Titik kalau nggak salah nama asmane, berputra 3, yang kedua dari Bandung, dari Nederland, Tante Wina kalau yang ngarani, itu putranya 1, yang ketiga Suwargi Bu Hartini juga dari Ndawung, putra 4 ya kalau nggak salah, putra 4. Itu beliau adalah sangat-sangat luar biasa. Jadi sewaktu tinggal di Bandung pun, beliau ngajak kita sekeluarga untuk berkunjung di Bandung.
Kalau nggak salah dulu Jalan Anggrek 55 Bandung, daerah Dago kalau nggak salah itu. Nah, itu kenangan-kenangan yang sangat luar biasa dengan Suwardi Pak Notopuro yang sangat-sangat dekat dengan keluarga dari kita. Sehingga waktu beliau dengan menikah dengan atau kromo dengan orang Belanda yang namanya Tante Wina, itu sering berkunjung. Tante Wina juga sering berkunjung, bahkan bermalam di rumah Jalan Sepetulang itu sampai berhari-hari. Dan itu masih ada Tante Mansfels, ya, itu ibunya Tante Wino. Ada lagi satunya lagi adiknya Tante Wina, itu sama namanya, lupa saya ya. Nah, itu di situ menjadi satu keluarga yang sangat luar biasa. Sekalipun dia sudah pindah ke Nederland lagi, tapi tetap hubungan ada. Cuman sayang kita dengan keluarga yang ada di Jakarta, putra Ibu Titi itu kita memang nggak pernah hubungan. Tapi waktu kecil saya masih dulan dengan Mas Awim, Dokter Awim ya. Terus Mbak Ida sama Mas Anton ya. Nah, itu sering dulu pasti anak-anak, tapi sama Dino juga karena istilahnya ya cuman jaraknya jauh. Tapi sekarang pun sudah dekat. Cuman masalahnya karena kalau orang-orang asing itu pasti kalau mau ke Indonesia pasti kudu sangune akeh lah, yang susah katanya gitu.